Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Eh, Baik, di pertemuan perdana ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat eh, bermajelis ilmu ya. Dan semua nikmat yang ada pada diri kita itu kita imani bahwasanya hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang ada pada diri kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya nikmat Allah yang ada pada diri kita sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Terkadang kita tidak sadar bahwa itu nikmat dari Allah. Kita tidak meminta kepada Allah. Contohnya tadi, ketika kita tidur, jantung kita masih bekerja, masih berdetak dengan normal. Kita pernah nggak meminta, ya Allah, jantung kita normalkan ya Allah? Nggak pernah kan? Jarang ya. Tapi Allah tetap kasih. Meskipun kita tidak meminta, Allah tetap kasih. Nah, itu contoh, eh, salah satu contoh nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Saking banyaknya kita tidak bisa menghitung nikmat Allah. Dan kita dalam mensikapi nikmat tersebut, kita setidaknya mensyukurinya, yaitu dalam tiga hal, dalam bentuk tiga hal. Yang pertama, kita imani bahwa itu datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kemudian yang kedua kita ucapkan dalam bentuk eh, organ mulut kita gitu ya. Alhamdulillah. Yang ketiga, kita gunakan nikmat yang Allah berikan itu dalam rangka beribadah kepada Allah eh, sesuai apa yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan itu semoga kita termasuk orang-orang yang eh, termasuk orang-orang yang bersyukur gitu ya. Nah, sehingga nanti kita ditambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nah, itu ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita perkenalan dulu ini. Dari nama, ke nama, umur, asal, dan kegiatannya. Apa? Nah, silakan dari Pak Iqbal ya. Anda panggil Pak Iqbal ya. Ya Ustadz, mantul Ustadz, monggo. Nah, nah, silakan dari nama. Nggih Ustadz, izin nama saya Iqbal Ilhami, kalau panggilannya Iqbal. Saya ini umurnya 34 tahun, Alhamdulillah, dan tinggalnya domisili di Jogja Ustadz, dan Alhamdulillah juga apa namanya, domisili Jogja di daerah Godean. Kemudian untuk kegiatannya, Alhamdulillah sehari-hari bekerja Ustadz. Kurang lebih demikian Ustadz Mansyur. Insya Allah. Pak Iqbal kurang lebih sama nih umurnya sama Anas. Masya Allah Ustaz, Alhamdulillah. Di 11-12. Jelas 12. Tidak punya anak berapa? Belum ini Ustaz, masih Oh, ikhtiar. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya baru nikah tahun lalu, Alhamdulillah. Tahun lalu ya. Nah, semoga Nggih. Allah mudahkan. Amin, Allahumma amin. Dan saya Eh, kalau Pak Ustadz Asmani pun Pak siapa nah, namanya Pak sekarang Ustadz? Anda ya. Nama Nggih. Anda Nur Wahyudi, bisa dipanggil Wahyudi atau Yudi ya, bebas. Wahyudi atau Yudi. Nah, asalnya dari Sumeneb,
Tahu sama. Madura, Ustaz. Nah, Madura. Loh, bapak saya Sebenarnya. Madura juga, Ustaz. Masya Allah. Ketemu orang Bapak Madura saya juga ya. Pamekasan, bapak saya. Oh, tapi bisa bahasa Madura. Nggak bisa. Berarti jarang pulang ya? Sering pulang tapi nggak pernah diajari bahasa Madura, Ustaz. Dari kecil. Awan ini jadi malah kayak anu Madura swasta tapi swasta banget, Ustaz. Ini di Maduranya berarti sudah lama ya? Bapak asli Madura memang dan Oh, ke Madura. Jogja itu merantau Ustaz tahun 70 atau 80 kurang lebih. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang alhamdulillah masih sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi untuk pulang-pulangnya tetap masih ada ya? Masih masih pulang-pulang ya? Biasanya kan Idul Fitri, Idul Adha. Alhamdulillah rutin Ustadz. Dulu waktu Simbah itu masih hidup kurang lebih tahun 2004 itu kita selalu pulang kalau tiap tahun Idul Fitri. Tapi setelah Simbah meninggal jadinya muter Ustadz. Jadi ada apa keluarga yang di Surabaya, ada yang di Sidoarjo, ada yang di Bandung, muter saudara. Ada juga Om itu yang di Pamekasan. Jadi alhamdulillah masih pulang ke kampung halaman juga Ustadz. Alhamdulillah. Insya Allah. Berarti antum masih masih keturunan Madura ini ya? Alhamdulillah Ustadz. Kalau anak aslinya Maduranya itu Kangian sebenarnya. Tapi kan Kangian itu masuk Madura kan? Masuk Sumeneb. Sumenep nggih. Nah, jadi sebenarnya Kangian itu punya khas logat sendiri sebenarnya sih. Dengan Sumeneb. Oh, Kan beda-beda ya logat-logatnya. nggih Ustaz. Nah, Pulau Kangean itu ya Ustaz ya? Pulau Kangian. Jadi lebih ke Oh, timur lagi, masyaallah. nyebrang lagi. Tapi Nggih, anak nggih, nggih. sekarang domisilinya di Sumeneb. Oh, ini berarti saya live Ustaz live di Sumenep nih Ustaz. Nah, les di Masya Sumenep. Allah. Soalnya istri juga orang Sumenep, orang Batang-Batang. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullah. Putra berapa Ustaz? Sama masih ikhtiar ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mudahkan Ustaz. Amin, amin. Amin. Sebelumnya pernah belajar sama siapa ini? Tasin-tasinnya. Kalau saya jujur Ustadz hanya memiliki ilmu belajar Al-Quran itu dulu waktu kecil Iqra, tapi Alhamdulillah Bapak kan serius apa, suruh saya ikut kelas Iqra itu waktu TK. Alhamdulillah sampai lulus, maksudnya Iqra 6 terus baca Al-Quran juga. Tapi kalau saya pribadi Ustadz untuk bergurunya atau talakinya benar-benar ke Ustadz itu baru di program MPD ini Ustadz. Sebelumnya saya hanya baca apa hanya lihat YouTube biasa jadi tidak punya apa sanad keilmuan. Pernah belajar di MPD berarti? Baru yang kelas Pratasin kemarin Ustadz. Gurunya siapa? Ustadz Adi Taufik Ridwan. Oh, Ustaz Adi Taufik ya. Nggih, nggih Ustadz Adi Taufik. Karena dulu pernah di Jogja, tapi tahun 2000, pokoknya Corona itu, anak masih di Jogja itu. Pas awal-awal Corona, pas sudah mau berakhir Corona, baru anak pulang. Masya Allah. 2020-an, 2021 lah. Hmm. Di Jogja studi atau anu Ustadz bekerja mungkin non sewu. Ya, dua-duanya. Awalnya studi, Iya. terus sempat bekerja sebentar, terus pulang. Alhamdulillah. Berarti sekarang menetap di Sumeneb Ustadz atau Ya, menetap di Semeru, insya Allah. Alhamdulillah barakallahu fikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Karena manggilnya Mas Iqbal aja ya. Monggo Pak Ustadz nggih. Dan mungkin kita mulai. Ya, insya Allah di Tasin Dasar satu ini sama ya. Sama dengan pertemuan di Pratahsin. Pratahsin itu 20 pertemuan juga kan? Iya Ustadz, iya betul Ustadz. Nah, Kurang ini lebih 20. ini juga 20 pertemuan. Nah, nanti setiap pertemuan ada teori, kemudian diselingi dengan praktek-praktek. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pertemuan ke-20 itu
kalau nggak salah diisi dengan ujian pertemuan ke-20. Nah, mungkin kita mulai dari pengantar penulis ya. Di sini apa sih landasan kita belajar tajwid gitu ya. Sebelumnya anak jelaskan dulu tajwid itu apa. Gitu ya. Mungkin pernah dengar, nanti anak ulangi lagi gitu ya penjelasannya sekalian murojaah. Bahwasanya tajwid itu dilihat dari segi bahasa, asalnya itu dari jawada yujawidu tajwidan, yaitu eh, itu sama dengan hasana yuhasinu tahsinan. Pernah dengar ya? Tahsin. Nah, itu sama eh, dasarnya dengan tajwid dari segi bahasa. Artinya apa? Memperbagus, memperbaiki khususnya bacaan Al-Quran kita. Jadi kita perbagus, kita latih gitu ya. Huruf-huruf itu sesuai dengan bacaan yang benar. Nah, itu dari segi bahasa. Kemudian dari segi istilah, tajwid itu artinya banyak ya. Intinya memperbagus bacaan Al-Quran kita sesuai apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Al-Quran diturunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril itu dengan tajwid. Kemudian Nabi mengajarkan kepada sahabatnya itu dengan tajwid. Sahabat Nabi mengajarkan lagi kepada tabi'in itu sesuai tajwid. Kemudian tabi'in diajarkan lagi kepada tabi'un tabi'in. Nah, tabi'un tabi'in mengajarkan lagi kepada muridnya sampai kepada kita gitu ya. Nah, itu asalnya dari Nabi gitu ya. Nah, artinya kita membaca Al-Quran sesuai apa yang diturunkan, yaitu dengan tajwid. Kemudian landasan kita belajar tajwid di sini setidaknya ada tiga gitu ya. Asalnya itu landasannya dari Al-Quran, kemudian dari hadis, kemudian dari perkataan ulama. Yang pertama dari Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Jadi ciri-ciri orang yang beriman itu salah satunya membaca Al-Quran dengan tajwid, haqqa tilawati, sebagaimana mestinya. Membacanya sebagaimana mestinya, yaitu membaca huruf-huruf Al-Quran itu dengan benar. Makhrajnya, sifatnya, hukum-hukum tajwidnya kita baca dengan benar. Kemudian setelah itu dipahami maknanya, kemudian diamalkan dan terakhir diajarkan. Nah, ini kemudian warattilil Qur'an tartila dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Nah, ini juga dalil dari Al-Qur'an. Quran surah Al-Muzammil ayat 4. Bersinggungan dengan tartil, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwasanya tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwid tadi apa? Memperbagus huruf-huruf Al-Qur'an. Kita baca sesuai makhraj dan sifatnya. Tajwidul huruf. Jadi setiap huruf yang kita baca itu kita baca sesuai makhraj dan sifatnya. Kemudian setelah itu apa? Wa ma'rifatul wukuf. Dan memahami kapan wakaf dan kapan ibtidak, kapan berhenti dan kapan melanjutkan, harus melanjutkan. Karena apa? Karena wakaf wal ibtidak, berhenti dan lanjut ketika membaca Al-Quran itu berkaitan dengan makna. Kalau kita tidak tepat berhentinya, maka akan rancu. Orang yang paham dalam
bahasa Arab itu bisa ketawa bahkan nanti. Misalnya ya, ketika ada imam membaca sebuah surah, tapi surah tersebut yang dibaca oleh imam itu ceritanya nggak sampai selesai, bahkan mengambang. Kemudian Allahu Akbar, nah, langsung lanjut gitu ya. Itu, wah ini belum selesai sudah takbir aja gitu. Jadi nggak sampai titik gitu. Kalau kita kan ada koma, ada titik, ada tanda tanya, ada tanda seru. Nah itu di dalam Al-Quran kurang lebih seperti itu. Jadi ada paragraf, ada satu tema gitu ya. Nah itu berkaitan dengan makna. Apa tadi? Tartil, tajwidul huruf, wa ma'rifatul wukuf. Mentajwidkan setiap huruf, diperbagus setiap hurufnya, kemudian paham kapan berhenti, kapan lanjut. Nah, itu tartil. Kemudian dalil dari hadis Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ini sangat familiar. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi di awal kita belajar dulu. Dari kecil kita alhamdulillah sudah diajari Iqra ya sama guru-guru kita. Yaitu kegiatan tersebut ternyata mendapatkan keutamaan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Jadi termasuk sebaik-baik manusia. Nanti ketika kita sudah mahir membacanya, menguasai teorinya, nah, baru kita bisa ajarkan. Nah, sehingga eh, maka sempurna hadis ini, semoga disematkan kita termasuk sebagai sebaik-baik manusia. Satu lagi dari hadis Nabi, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca dan menghafal Al-Quran itu bersama para malaikat. Walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata lagi sulit dalam membacanya mendapatkan dua pahala. Nah, jadi kalau kita masih merasa sulit dalam belajar Al-Quran, itu masih mendapatkan kebaikan. Jadi nggak ada yang rugi. Orang yang belajar Al-Quran itu nggak ada yang rugi. Meskipun kita sulit itu masih mendapatkan dua pahala. Pahala apa? Yang pertama pahala bersabar dalam belajar. Yang kedua apa? Pahala dalam mengucapkan setiap hurufnya. Karena setiap huruf yang kita baca itu mendapatkan pahala. Yaitu apa? 10 pahala. Nah, kemudian terakhir dari perkataan ulama, yaitu Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah mengatakan, wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazim. Membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya lazim. Wah, lazim itu artinya di atasnya wajib ya. Jadi memang kita betul-betul harus gitu ya. Kalau kita masih salah-salah dalam membaca Al-Quran, maka kita harus sadar diri, harus kesadaran penuh, kita harus belajar ya, harus belajar. Nggak boleh malu, karena malu itu dari syaitan. Malam yusahihil Qur'ana asim. Jadi ini bacanya Qur'ana asim. Barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan Al-Quran, asim, kita dihukumi berdosa. Jadi kita tahu nih kalau sudah salah. Pernah wah kamu salahnya di sini nih. Dot misalnya. Sod, kamu bacanya masih kurang tebal. Asa, kamu baca dengan aso. Nah itu salah, itu berganti makna. Kalau asa itu semoga. Kalau aso itu artinya maksiat. Nah, satu huruf saja itu bisa berganti makna. Satu huruf saja salah itu bisa berganti makna. Nah, maka sudah pernah diperbaiki, kemudian kita
nggak berangkat lagi. Wah, diselesain terus nih. Nggak usah berangkat aja. Nah itu yang dihukumi berdosa. Sudah tahu salah, malah nggak belajar lagi gitu ya. Nah kita harus tetap berusaha, berdoa dan ikhtiar gitu ya. Ya Allah berikan kami kefasihan dalam membaca Al-Quran. Sebagaimana Nabi kita membaca Al-Quran dengan fasih gitu ya. Li'annahu bihil ilahu anzala. Karena dengan tajwidlah Allah menurunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran tadi apa? Diturunkan kepada Nabi dengan tajwid. Sampai kepada kita itu dengan tajwid. Wahakadha minhu ilaina wasolah. Dan demikian pula Al-Quran itu sampai kepada kita. Nah, untuk pendahuluannya itu dulu ya. Semoga kita dengan pendahuluan yang singkat ini mendapatkan semangat. Kemudian kita manfaatkan untuk terus belajar. Nah, insya Allah nanti kita sampai jam 7 ya. Kita awali dari pelajaran pertama. Ini udah pernah belum mengenal bacaan al? Dulu pernah diajari Ustadz, tapi mungkin saya udah lama perlu belajar lagi Ustadz. Nah, insya Allah. Nah, alhamdulillah dulu pernah belajar ya. Jadi kita murojaah lagi berarti. Nah, yang pertama mengenal bacaan al. Jadi ketika ada al, alif sama lam, ketika bertemu dengan huruf hijaiyah itu kan ada 28. Nah, itu hukumnya ada dua. Yang pertama al-qamariyah, yang kedua asyamsiyah. Jadi ketika ada al bertemu dengan huruf hijaiyah, dihukumi dua hukum. Al-qamariyah dan asyamsiyah. Gampangannya al-qamariyah ini sebagaimana namanya. Alnya dibaca jelas lamnya. Al. Nah, ko. Al-qamariyah. Jadi lamnya itu dibaca dengan jelas. Berarti nanti huruf-huruf ya yang termasuk al-qamariyah, hamzah, ba, jim, ha, kho, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Ini semuanya ketika sebelumnya ada al, alif sama lam, maka lamnya dibaca jelas. Nah, contohnya lam sukun bertemu ba. Al-babu. Nah, kita baca dengan jelas. Al-babu. Al-fili. Ya, coba silakan langsung praktek di sini. Yang pertama bertemu ba. Al-babu. Al-babu, Nah, Al-fili. al-fili, Alhamdu. alhamdu, Al-yatima. al-yatima, Al-ahadu. al-ahadu, Al-wadudu. al-wadudu. Jadi simpel ya untuk Al-Qamariyah seperti itu, lamnya kita baca dengan jelas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini karena berkaitan dengan lam, maka kita harus perhatikan makhraj dan sifatnya lam. Nah, ketika membaca lam, maka tidak boleh mantul. Nah, contohnya alhamdu. Nah, nggak boleh ada le-nya. Alhamdu. Nah, tadi alhamdulillah Mas Iqbal nggak ada mantulnya ya. Alhamdu. Kemudian yang kedua jangan ditekan. Alhamdu. Alhamdu. Jangan disidah, jangan dikuatkan. Karena lam dia sifatnya bainiyah, pertengahan. Alhamdu ngalir tapi cuma sebentar ngalirnya. Alhamdu. Yang ketiga, terlalu mengalir, terlalu banyak alirannya. Tadi kan Anda bilang mengalir, tapi nggak banyak. Nah, kalau banyak, kebanyakan, berlebihan, itu juga salah.
Alhamdu. Nah, itu terlalu mengalir. Jadi pertengahan saja. Alhamdu. Al-babu. Al-ahadu. Nah, coba satu kali lagi. Al-Qur'anu. Al-Qur'anu. Al-hadi. Al-Hadi. Nah, coba langsung baca. Al-Ghafuru. Al-Ghafuru. Lanjut. Al-Karimu. Nah, lanjut. Al-Jibalu. Nah, lanjut. Al-Qari'ah. Al-Qari'atu. Lagi. Al-Qari'atu. Nah. Al-Ghashiyati. Mm-mm. Al-Furqanu. Mm-mm. Al-Khannasi. Ya. Al-Ma'una. Mm-mm. Al-Alamina. Ya. Al-Kafiruna. Nah, Masya Allah, Barakallahu fiik. Selanjutnya, hukum yang kedua berkaitan dengan al, itu namanya asyamsiyah. Nah, sebenarnya di sini al ya, ada al. Tulisannya itu ada al juga. Cuman karena dia lamnya dimasukkan ke huruf yang kedua di sini shin, maka langsung dimasukkan ke shin. Asyam, asyamsiyah. Jadi sesuai dengan namanya. eh, Nanti huruf-huruf syamsiyah, jadi ada al bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah, lamnya juga dimasukkan ke huruf yang kedua. Nah, ini huruf-huruf yang keduanya nanti ini. Ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, lam, nun. Contohnya, al bertemu dal, langsung dimasukkan ke dal. Ad-dinu, ad-dinu. Jadi lamnya ini nggak dibaca lagi. Ini hukumnya apa? Kalau huruf yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua, itu namanya idgham. Nah, kalau yang tadi itu hukumnya idhar. Al-Qamariyah hukumnya idhar. Jadi lamnya dibaca jelas. Kalau yang ini lamnya idgham, dibaca idgham. Hukumnya idgham. Nah, ad-dinu. Silakan. Ad-dinu. Al-lailu. Al-lailu. At-taubatu. At-taubatu. An-nasu. An-nasu. Ar-rahimu. Ar-rahimu. At-tariqu. At-tariqu. As-sama'u. As-sama'u. Asy-syamsu. Asy-syamsu. Nah, ini huruf-huruf asy-syamsiyah. Coba langsung dibaca bawahnya as-sawabu. As-sawabu. Ya. Adh-dhallina. Nah, huruf dot tidak ada aliran. Nah, maksudnya nggak kayak zo. Jadi tadi itu mirip dengan zo ya. Az-zo. Sedangkan dot itu di tepi lidah ya. Aldo, aldo. Nah, nanti bisa dibuka lagi makhrajnya dot itu di mana? Di tepi lidah menempel dengan Oh, gusi apa? Gusi gigi seri atas ya. Bisa ditempel ke kiri atau yang kanan atau dua-duanya. Al-dhalina. Coba. adh-dhallina. Nah, nanti Oh, PR-nya dot ya. Eh, ada yang
ngepas di dot. Nah, Oh, lanjut. Zai, az-zaituna, taknya tipis tu jangan tu tapi tuna az-zaituna. az-zaituna, Naam, at-taghina, naam, ar-rahmani, naam. az-zalimina. Nah, dot nyantum sama dengan zo tadi ya. Jadi nanti harus Oh, bedakan. Jadi dot tepi lidah, kalau zo dia ujung lidah. Nah, az-zo- lanjut az-zalim. atta, At-taibuna, naam, lanjut as-sabirina, ya. az-zakirina, Mhm. as-salihuna. Nah, di As-salihun. sini kalau kita perhatikan di atasnya alif itu ada apa ini? Kepala sot. Nah, kepala sot itu namanya roksus sot, kepala sot ya. Itu dinamakan hamzah wasol. Jadi kalau ada tanda ini itu pasti hamzah wasol ya. Itu ya. Jadi kalau ada tanda ini namanya hamzah wasol. Paham ya untuk al yang bertemu huruf hijaiyah. Yang pertama Al-Qamariyah, yang kedua Asy-Syamsiyah. Nah, Bisa. huruf-hurufnya sama-sama 14 huruf ya. Al-Qamariyah, Asy-Syamsiyah sama-sama 14 huruf. Nah, sekarang kita lanjut huruf mat yang bertemu dengan hamzah wasol atau alif lam. Maka di sini cara bacanya ada dua. Yang pertama dibaca tidak panjang ketika wasol. Jadi ada mat. Jadi mat itu masih ingat nggak? Ada tiga huruf. Ada alif, ada ya sukun, ada waw sukun. Ya. Kalau alif berarti sebelumnya apa? Fathah. Ah, Ya sukun itu sebelumnya apa? Kas. kasroh, Kalau waw sukun sebelumnya lemah, dhammah. Nah, ketika mat tadi bertemu bertemu dengan hamzah wasal yang ada kepala shotnya tadi ya. Nah, itu cara bacanya ada dua. Dibaca tidak panjang. Jadi matnya itu tidak dibaca panjang. Harusnya kan asalnya mat itu panjang. Nah, di sini tidak panjang. Ketika apa? Ketika dibaca wasal, ketika disambung. Nah, yang kedua dibaca panjang. Nah, yang kedua ini dibaca panjang. Matnya su- eh, memang sudah semestinya dibaca panjang. Nah, ini yang kedua. Yaitu kapan? Ketika wakof atau berhenti di saat matnya itu. Ketika di saat matnya. Nah, langsung dicontohnya ya biar lebih paham. Nah, di sini mana matnya? Waqalu. Nah, ini ya. Waw sukun iya. sebelumnya dhammah. Tadi apa? Poin yang pertama dibaca tidak panjang ketika wasal. Jadi ketika wasal, ketika disambung, maka matnya ini tidak kita baca panjang. Wa qalul hamdulillahi. Nah, jadi bukan wa qalul hamdulillahi. Jadi dibaca pendek ketika digabung. Sekarang kita praktek wa qalul hamdulillahi. Wa qalul hamdulillahi. Nah, ketika berhenti di sini, ketika wakaf, baru dia muncul lagi matnya. Waqalu. Wa qalu. Nah, tapi ini cocoknya dilanjut ya, di wasal. Ini hanya untuk teori saja. Di ketika praktek nanti, ketika baca Al-Quran, maka lebih baik dilanjut. Wa qala alhamdulillah. Nah, Wa qala alhamdulillah. wa qala.
وقال Nah, ini matnya di sini alif sebelumnya fathah. Wa ma fil ard. وما في الأرض Wa ma و- fi. وما في Sekarang coba antum praktekkan ketika wasal dan ketika wakof yang bawahnya. Ya, Ustaz. قالوا الآن جئت بالحق قالوا Nah, lanjut. فأكثروا فيها الفساد Nah, فأكثروا nah, فأكثروا فيها nah, di sini mat yang bertemu hamzah wasalnya di sini ya. Nah, lanjut. Afwan Ustaz, kok bukan yang fa'aksaru ya itu Ustaz? Kan Ya, juga Kak. ada. Kalau ini bukan hamzah wasal ini ya. Nah, Oh, ini kalau nggak bertemu hamzah wasal, maka kembali ke asal. Mau wakof, mau sambung, dia tetap dibaca panjang. Nah, beda kalau oh, bertemu hamzah wasal, baru berlaku poin dua poin yang ini ya. Nah, sampai mana tadi? hmm, fa'aksaru. Sekarang ini ya, kulit. Nggih. Qul ud'u Allah aw ud'u Rahmana. Nah, Qul ud'u nah, ini bisa. Yang ini juga bisa. Kulit Allah awid'u. Qul ud'u Allah aw ud'u Lanjut. summa summa dammarna al-akharina. Summa dammarna Nah, lanjut. وعليها ما اكتسبت وعليها ما Nah, di paham ya, insya Allah ya. ya Ustaz. Sekarang pelajaran ketiga. Nah, ini insya Allah kita tunda untuk prakteknya. Nah, sekarang kita pelajari dulu teorinya. Mengenal lafat bacaan, lafat jalalah Allah. Nah, lafat jalalah Allah. Jadi di sini berkaitan dengan lam. Lam yang ada pada lafat jalalah Allah. Karena di huruf hijaiyah yang 28 itu kalau kita bagi secara tebal tipisnya itu ada tiga. Yang pertama huruf yang dibaca tebal terus, yaitu ada tujuh saja di dalam huruf hijaiyah yang dibaca tebal terus gitu ya. Sampai hari kiamat dia dibaca terus, dibaca tebal terus. Tafkhim. Apa saja? Kho, sod, dod, ghain, to, kof, zo. Nah, tujuh huruf ini. Kemudian ada huruf yang selalu dibaca tipis, kebalikannya. Kebalikannya tadi ya. Ada huruf yang selalu dibaca tipis, yaitu apa? Selain tujuh huruf tadi. Selain tujuh huruf tadi, maka dibaca tipis. Mau fathah, mau kasrah, mau dhammah, mau sukun, dia selalu dibaca tipis. Nah, yang ketiga, kategori eh, dari segi tebal tipis, yaitu di sini poinnya dia dibaca tebal atau tipis hurufnya. Jadi kadang dibaca tebal, kadang dibaca tipis. Nah, fleksibel. Jadi kadang dibaca tebal, kadang dibaca tipis. Tapi harus tahu keadaan yang tebalnya kapan, keadaan tipisnya kapan. Nah, kita harus tahu. Contohnya di sini, eh, hurufnya ada tiga, lam, ro, dan alif. Nah, di lam itu di sini, poinnya di lafaz jalal Allah. Yang kedua ro, nah nanti
Kalau sudah tasin dasar dua itu akan dirinci. Kapan ro dibaca tebal, kapan ro dibaca tipis. Nah, tapi Anda nggak tahu ya di tasin dasar satu dijelaskan apa enggak untuk ro. Kemudian alif, alif kalau dia bergandengan dengan huruf tebal, so, sod dengan alif, so itu jadi tebal kan alifnya, bukan so, tapi so. Nah seperti itu. Jadi intinya lam ini termasuk huruf hijaiyah yang kadang bisa dibaca tebal, kadang dibaca tipis. Nah, kapan lam dibaca tebal? Ketika di awal atau huruf sebelumnya berharokat fathah. Jadi ketika ada lafaz jalal Allah, sebelumnya itu ada huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Contohnya di sini Allahu, maka ini sebelumnya dibaca fathah. Nah, lam di sini dibaca tebal. Allah, a, Allahu. Lamnya dibaca tebal. Bukan Allah, Allah, tapi Allahu. Kemudian huwallahu. Lamnya dibaca tebal. Tapi ingat wawu di sini tipis ya. Huwa. Jangan sampai huwo. Jangan ke bawah tebal. Huwallah. Nah, itu salah. Huwa. Huwallahu. Kemudian ayatullahi. Nah, sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah. Rasulullahi. Nah, ada huruf yang berharokat dhammah sebelumnya. Nah, ini semuanya keadaan lam dibaca tebal. Jadi ada dua yang menyebabkan lam dibaca tebal. Yaitu sebelumnya ada fathah dan yang kedua sebelumnya ada dhammah. Silakan dipraktekkan. Allahu Allahu huwallahu huwallahu ayatullahi ayatullahi rasulullahi rasulullahi innallaha innallaha barakallahu barakallahu radhiyallahu radhiyallahu nasrullahi. nasrullahi. Nah, ini dua keadaan yang tebal ya. Jadi ketika sebelumnya fathah dan sebelumnya ada dhammah. Kemudian di sini lam ketika dibaca tipis. Kapan? Yaitu ketika sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh. Alhamdulillahi. Nah, di sini ada kasroh. Lillah. Jangan lillah. Tapi lillahi. Nah, alhamdulillahi. Billahi. Biiznillahi. Min indillahi. Semuanya tipis. Karena apa? Sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh. Coba diikuti. Alhamdulillahi Alhamdulillahi billahi billahi biiznillahi biiznillahi min indillahi. min indillahi. Jadi kalau untuk tipis, lam yang tipis ini cuma satu penyebabnya karena sebelumnya ada kasroh. Kemudian di sini ada catatan pada setiap lafadz jalalah Allah terdapat huruf mat yang harus dibaca panjang dua harokat pada saat tafkhim atau tebal maupun tarqiq atau tipis. Jadi di lafaz jalal Allah
itu aslinya dia ada alif ya, alif kecil. Tapi di mushaf, di beberapa mushaf, yaitu mushaf Madinah atau Timur Tengah, itu nggak ada alif berdirinya ya. Nah, kalau di mushaf Depak, mushaf Indonesia itu ada ya. Nah, itu bedanya. Tapi kita bacanya sama. Lillahi, panjang dua harokat. Nggak boleh pendek. Bisa dipahami ya. Nah, kalau sudah, ah, kita lanjut dulu. Di sini mengenal mat dan tasdid. Mengenal mat dan tasdid. Kalau tadi mat sudah paham, tiga huruf tadi, alif pasangannya fathah, ya sukun pasangannya kasroh, waw sukun pasangannya mah, dan tasdid. Nah, di sini kita perhatikan. Kalau mat itu panjangnya berapa? Asalnya itu dua harokat Hmm. saja. Tapi nanti ketika bertemu tasdid dia panjangnya beda. Nah, contohnya di sini, ini kan ada mat, mada, ada alif, sebelumnya ada fathah, mada. Nah, ini dua harokat panjangnya. Tapi ketika ada mat bertemu dengan huruf yang bertasdid, maka ini berubah lebih panjang lagi. Karena ada penyebab ini nih, tasdid. Berapa harokat jadinya? 6, Enam ya, Oke. 6 harokat ya. Madda, lebih panjang. Jadi tasdid itu asalnya itu dua huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Jadi kalau ada alif bertemu dengan sukun, nanti yang asalnya itu dua harokat dia akan eh, dibaca lebih dari dua harokat. Kalau bertemu dengan sukun. Silakan dipraktekkan. Mada, Mada, mada. mada, Nah, jadi di ujung itu ada hentakan. Hentakan itu diistilahkan dengan naber. Jadi di dalam Al-Quran kita ada istilah naber ya. Istilah naber, naber itu untuk menjelaskan tasdid ya, biar tidak hilang. Mal, mada. Nah, itu nggak kelihatan kalau ada tasdid. Tapi kalau kita hantak, itu lebih jelas lagi tasdidnya. Mada. Nah, itu kan lebih jelas kan tasdidnya. Kalau seperti itu. Nah, dada, dada, dada. dada, Nah, nah, beda kalau ada mim, dia eh, nggak perlu dihentak ya, nggak perlu dinabar. Kalau bertemu mim dengan nun. Nama, 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 nah, jadi ada tambahan gunnah ya pada huruf mim dan nun. Mana, 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 nah, maro, 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 marro, jada, 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 sekarang dibaca kola.
Qola, qola, hada, hatta, syaqa, syaqqa, haja, haja, taba, tabba, tofa, Lagi. tofa, tofa, toho, toho, roba, roba, lola, lola, Oh, Masya Allah, barakallahu fiik. lola, fiikum barakallah. Nah, Lola, tadi sudah bagus ya. Hanya di sini ya di gym ya, gym sama fa yang perlu diperhatikan. Di gym itu nanti dikurangi eh, nafasnya atau udaranya. Haja ada c-nya itu, nah, itu dikurangin. Haja ja ja. Jadi bukan ja tapi ja. Ah, karena apa? Karena jim itu termasuk huruf yang syiddah, yang kuat. Jadi makhrajnya itu dirapatkan nanti. Kemudian untuk fa itu kebalikannya. Kalau fa itu ada aliran udara. Qaf, fa ada. Nah, jadi jangan ditahan-tahan. Itu udaranya. Tofa, biarkan mengalir. Nah, ini nanti dilatih. Kenapa harus berlatih? Karena untuk olahraga lisan kita ya, kita perlu latihan juga. Lidah kita itu juga perlu latihan. Latihannya dengan apa? Dengan sering-sering membaca Al-Quran. Kalau di sini sering-sering dibaca contoh-contohnya. Nah, ini bagus untuk membiasakan kadar matnya biar konsisten kayak gitu terus. Kadang itu eh, yang dua harokat sudah tahu nih dua harokat, tapi kadang lebih, kadang kurang. Kak, gimana biar konsisten? Ya terus latihan. Itu eh, satu-satunya cara biar konsisten itu dengan latihan, dengan banyak-banyak latihan. Nah, ini sudah disediakan latihan-latihan contoh ya. Nah, kemudian paham ya untuk yang ini. Nah, nanti paham, Ustaz? di dalam Al-Quran ini diambil dalam Al-Quran ini ya. Di hajjun dolun farun. Nah, itu latih ya. Kalau bisa sampai Iya, selesai itu bagus sampai sini. iya Nah, Ustaz. sekarang pelajaran kelima itu berkaitan dengan cara membaca huruf yang tidak berharokat di awal surah. Huruf yang tidak berharokat di awal surah itu diistilahkan dengan huruf muqatta'ah, huruf yang terpotong-potong.
huruf muqatta'ah. Kalau mendengar huruf muqatta'ah, jadi bayangannya itu, oh ada alif lam mim, ada yasin, kaf ha ya ain shad. Nah, ini namanya huruf muqatta'ah. Nah, huruf muqatta'ah itu ada 4 poin ya yang perlu diingat. Ada 4 poin. Yang pertama, ketika ada alif, poin yang pertama ketika ada alif itu tidak dibaca panjang, nggak perlu alif atau alif. Nah, itu nggak perlu, cukup alif dibaca biasanya aja alif. Nah, yang kedua, ada huruf muqatta'ah yang dibaca panjang 6 harokat. Apa saja? Kam asal nakos. Yaitu kaf, mim, ain, sin, lam, nun, kof, sod. Ada 8 huruf ya. Jadi ada 8 huruf ini ketika ada di awal surah menjadi huruf muqatta'ah maka dibaca 6 harokat. Nah, contohnya ini lam tadi, lam, mim. Ini 6 harokat. Alif lam mim. Nah, jadi harus konsisten. Lam 6 harokat, mim 6 harokat. Dua-duanya 6 harokat. Jadi harus seimbang. Nggak boleh lebih panjang lam, nggak boleh lebih panjang mim. Jadi harus sama. Ini juga dibutuhkan latihan-latihan. Itu poin yang kedua ya. Jadi poin yang kedua huruf muqatta'ah dibaca panjang 6 harokat. Hurufnya ada berapa? Ada 8. Kaf, mim, ain, sin, lam, nun, kof, sod. Ini harus hafal nanti. Biar nanti langsung, oh kalau ada lam berarti 6 harokat. Mim, oh ini 6 harokat. Jadi tidak bingung lagi. Yang ketiga, eh, huruf muqatta'ah yang dibaca panjang 2 harokat. Ini juga harus hafal. Apa saja? Yaitu hayyun tohur. Ha, ya, to, ha, dan ro. Apa? Ha, ya, to, ha, dan ro. Nah, ini kalau ada di awal surah, maka dibaca 2 harokat saja. Contohnya, toha. Nah, ada to sama ha, ini dibaca 2 harokat dua-duanya. Toha. Nggak boleh toha. Nah, itu salah. Atau toha. Itu salah. Toha. Jadi kalau kita tahu teorinya, kemudian bisa mengaplikasikannya, itu enak ya. Yakin kita bacanya. Oh, jadi nggak ragu-ragu lagi. Itu poin yang ketiga, itu huruf muqatta'ah dibaca 2 harokat. Yang keempat, ada huruf muqatta'ah yang dibaca bisa 4, bisa 6. Nah, jadi bisa dibaca 4 harokat. Bi- Bisa dibaca 6 harokat. Bisa dibaca 4 atau 6 harokat. Yaitu hurufnya apa? Huruf ain. Nah, di sini ain bisa dibaca 4, bisa dibaca 6. Jadi cuma satu huruf ini ya yang bisa dibaca 4 atau 6. Kenapa? Karena ain ada ya sukun, sebelumnya ada fathah. Ini termasuk lin. Nah, mad lin itu dibaca 2, 4, 6. 2, 4, 6. Nah, sedangkan kalau di huruf muqatta'ah itu kan rata-rata dibaca 6 ya. Untuk huruf yang tadi kan kam asal nakos ada huruf ain juga dibaca 6. Nah, itu nggak boleh dibaca 2. Jadi bisanya cuma antara dua ini, bisa 4, bisa 6. Jadi itu kesimpulan untuk huruf muqatta'ah ya. Jadi ada 4 poin. Yang pertama alif tidak boleh dibaca panjang. Kemudian ada huruf muqatta'ah yang dibaca panjang 6 harokat, yaitu ada 8 huruf.
Kemudian ada huruf muqatta yang dibaca panjang dua harokat. Kemudian ada huruf muqatta yang dibaca panjang empat atau enam harokat, yaitu huruf ain. Nah, sekarang kita baca prakteknya. Mungkin cukup kita ambil salah satu saja ya. Tiga, tiga contoh. Alif lam mim. Silakan. So- Alif lam mim. Nah, Afwan, untuk mimnya nanti dirapatkan biasa. Lam, lam jangan ditekan. Lam, ah, coba lagi. Alif lam mim. Nah, seperti itu. Terus alif lam mim صاد. Alif lam mim صاد. Alif lam ra. Alif lam ra. Nah, seperti itu ya. Insya Allah besok kita praktek yang ini ya. Ya, Ustaz. Nah, satu lagi ya. Satu lagi, mengenal tanda-tanda wakaf. Antum ada kelas bahasa Arab juga nggak? Ikut Ustadz, sekarang sedang ikut. Cuma apa ya, saya itu kan itu levelnya muhtarot. Cuma belakangan setelah nikah itu apa namanya sering bolosnya. Terus kan dibagi per pekan itu Jumat dan Ahad. Dulu ketika sebelum nikah itu kelasnya Rabu dan Jumat. Tapi qadarullah Rebo itu di pondok ada kegiatan apa kursus lainnya terus digeser hari Ahad. Nah, yang Ahad ini Ana yang padahal itu yang nahunya itu Ana sering bolos jadi belum bagus Ustaz. Masih banyak yang perlu dipelajari. Nah, nggak apa-apa. Nanti bisa diatur lagi. Insya Intinya Allah. eh, mungkin antum niatkan lagi untuk mau belajar bahasa Arabnya. Karena bahasa Arab Amin. itu penting ya. Insya Allah Ustaz, Insya Di, Allah. di belajar di mana? Offline atau online dulunya? Offline di Pondok Jamilur Rahman. Oh, Masya Allah. Bagus kan? Ya udah Rahman itu bagus ya. Tapi mungkin Alhamdulillah. mungkin agak jauh ya sama tempat antum. Godea, Iya Ustaz. Jamilur Rahman. Ya itu kendalanya kadang kalau jauh itu susah istiqomah tuh. Iya Ustaz, berjuang ini Ustaz. Masya Allah. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Nah, Amin Allahumma amin. kalau kita belum paham-paham banget ya dengan bahasa Arab, artinya ketika kita baca Al-Quran tuh masih belum terbayang gitu artinya, maknanya. Nah, kita tidak perlu khawatir karena ulama qiraat, ulama Al-Quran itu sudah ngasih tanda-tanda yang perlu kita perhatikan. Nah, kita cukup memahami tanda-tanda tanda tersebut, kita ikuti itu, insya Allah lebih aman ya. Yang pertama ada mim kecil. Ini namanya tanda wakaf lazim. Nah, artinya apa? Seorang qari harus wakaf atau menghentikan bacaan pada lafaz yang bertanda ini. Sebab jika dia wasol atau menyambung bacaan,
padanya maka dapat mengubah makna ayat. Jadi kalau ada mim kecil, jangan kita lanjut. Kita lebih amannya itu berhenti saja. Ya. Meskipun kita nafasnya masih banyak gitu ya. Eh, Wah ini nafasnya Anda masih banyak nih. Enggak usah. Cukup berhenti saja. Karena ini lebih aman. Gitu ya. Nah, jadi ini namanya wakof lazim. Yang kedua ada tanda kof lam. Wakof aula. Atau wakof lebih baik. Seorang qari boleh wakof atau wasol, namun wakof yang lebih utama. Dia ada tanda kof lam. Kalau ada tanda kof lam, boleh berhenti, boleh lanjut, tapi berhenti lebih utama. Jadi mungkin berkaitan dengan makna dan ketika wakof itu lebih bagus maknanya, lebih meresap, lebih bisa ditadaburi gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada tanda jim, ini adalah tanda wakof jaiz. Jadi ada jim, kita ingat jaiz. Kita mungkin pernah dengar kata-kata jaiz, itu artinya boleh. Jadi seorang qari boleh wakof dan boleh juga wasol. Boleh memilih di antara keduanya. Nah, silakan nanti dipilih boleh wakof atau boleh wasol gitu ya. Tapi ini kalau ada tanda jaiz itu dalam rangka mentadaburi makna itu lebih enak wakof ya. Lebih enak wakof. Ya, kalau kalau lanjut nggak apa-apa kan, tapi ketika wakof itu lebih eh, dipahami maknanya gitu ya. Nah, itu jais. Shot lam wasol aula. Jadi wasol lebih utama, lebih baik. Seorang qari boleh wakof ataupun wasol, namun wasol lebih diutamakan. Kalau ada tanda lam, lam alif kecil, itu artinya wakof mamnu atau wakof yang terlarang. Tidak ada wakaf bagi seorang qari atau jangan wakaf pada lafaz bertanda ini terkecuali jika ia terdapat pada akhir ayat. Karena kalau di akhir ayat itu sunnah Nabi ya, sunnah Nabi untuk berhenti gitu ya. Misalnya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, misalnya di situ ada lam alif, itu berhenti aja karena sudah di akhir ayat. Nah, jadi berhenti di akhir ayat itu sunnah Nabi. Yang terakhir tanda titik tiga dua ya. Ini adalah tanda wakaf mu'anaqah atau wakaf muraqabah. Mu'anaqah atau wakaf muraqabah. Seorang qari harus wakaf pada salah satu lafaz yang bertanda titik tiga ini. Kurang baik apabila wasal pada keduanya. Dan dilarang wakaf atau berhenti pada keduanya. Jadi berhenti di salah satunya. Bisa berhenti di yang pertama atau yang kedua. Dzalikal kitabu la raib. Alhamdulillah. Nah, jadi berhenti di yang pertama boleh. Berhenti yang kedua juga boleh. Tapi ini harus wasal yang pertama. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Nah, itu wakaf mu'anaqah atau wakaf muraqabah. Nanti kalau dikembangkan lagi ada kalau diselami lagi itu ada istilah wakaf tam, wakaf kafi, wakaf Jibril ya. Salah satunya wakaf Jibril itu ya ketika eh, malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi itu wakafnya di situ gitu. Nah, itu wakaf Jibril. Kalau kita terapkan maka kita dapat tambahan pahala. Kayak tadi itu yang di akhir ayat itu kita tahu oh ini wakaf sunnah. Nah, kita kita aplikasikan
kita niatkan untuk mencontoh Rasul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu akan mendapatkan eh, pahala gitu ya. Nah, cukup ya. Kebanyakan nggak teorinya? Alhamdulillah cukup Ustaz, banyak Ustaz. Masya Allah. Nah, sekarang Anda pengen mendengarkan nih bacaan Al-Fatihahnya Antum. Nah, nanti kalau ada salah mungkin Anda sedikit koreksi, tapi nggak secara rinci gitu ya, secara umum saja. Nah, yang Baik Ustaz. pertama Anda baca dulu setiap satu ayat, terus Antum ikuti. Setelah itu Antum baca keseluruhan setelah sampai selesai gitu ya. Baik Ustaz. A'udzu- Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Sebentar ya. Rahmanir Rahim. Afan, Iya Ustaz, gimana Ustaz? sampai mana tadi? Ar-Rahmanir-Rahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjut ya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Benar. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين Coba lagi. غير المغضوب عليهم ولا الضالين Nah, silakan coba dibaca dari ta'awud sampai selesai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Coba ditambah مالك akhirnya sedikit. Ar-Rahmanir-Rahim. الرحمن الرحيم Nah, مالك يوم الدين ya. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Lagi, gimana Ustaz? diulangi lagi. Ihdinas sirah. اهدنا الصراط المستقيم Sekali lagi. اهدنا الصراط المستقيم Mhm. Lanjut. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Coba lagi. Gua ini. غير المغضوب عليهم ولا الضالين Nah, Masya Allah. Secara umum sudah bagus ya. Eh, Alhamdulillah Ustaz. Mungkin yang pertama di Robbil Alamin. Tadi sedikit ada seperti mantul sedikit. Robbil Alamin di lam. Yang kedua eh, di to huruf to sirotol atau ihdinas sirotol. Nah, di situ to-nya itu coba antum baca. Ihdinas sirotol mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم Nah, eh, Oh, di situ ketika to-nya itu pipinya oh, antum seperti yang menggelembung. To, to. Nanti antum melihat kaca. Di sini ada semacam kayak to, oh, gitu. Kayak gelembung pas to gitu. Tol, pol. Nah, itu kurang tepat. Nanti antum perhatikan lagi makhraj dan sifat huruf to. Ih, oh, jadi to itu pipinya nggak menggelembung, nggak sampai طب bergetar gitu. صراط ال- Ihdinas siratal mustaqim. ال- Nah, ال- nah coba lagi. Ihdinas. اهدنا الصراط المستقيم Nah, masih sedikit ya.
Terus haknya jangan sampai mantul ih, tapi ihdina, ihdina. Itu nanti latih agar ngalir aja. Ih, bukan memantul. Ih, tapi mengalir. Ihdina, ihdina. Terus yang terakhir di ghairil maghdu. Nah, itu mengalir nya mengalir sama tebal. Mau maghdu maghdu. Nah, ghairil maghdu. Mau du Jadi ngalir bukan maghdu tapi maghdu maghdu. du mau du. Baik Nah, Ustadz. kurang lebih itu dulu ya untuk Al-Fatihah. Nanti insya Allah kita ulang-ulang untuk Al-Fatihah. Kita cicil gitu ya. Baik Nah, Ustadz. Jazakumullah khairan. wa iyyakum. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup? Ustadz ini anu aja iseng aja Ustadz. Saya Ya, tuh sering tadi kan yang alif lam Komariah dan alif lam Syamsiah. Huruf ro itu kan termasuk alif lam Syamsiah. Tapi kadang-kadang saya dengar nama orang tuh Kak Al-Rosyid gitu, bukan Ar-Rosyid itu merekanya yang salah atau ada kaidah tersendiri dalam memberikan nama dengan bahasa Arab, Ustaz? ya, salah. Al-Rasyid dengan Ar-Rasyid ya, Ar-Rasyid. Kalau dari segi tajwid itu memang harusnya dia idgham Ar-Rasyid karena bertemu dengan roh. Tapi kembali lagi nanti ngikuti apa ya kebiasaan daerahnya gitu. Dia ketika menyebutkan nama Al-Rasyid atau Ar-Rasyid. Jadi, kayak sebenarnya banyak kayak gitu-gitu ya. Yang penting itu di luar Al-Quran itu nggak apa-apa, nggak ngikutin tajwid gitu. Intinya itu. Eh, kan kalau menyebutkan nama itu kan nggak harus dengan tajwid. Jadi nggak ada masalah kalau dia mau menyebutkan Al-Rasyid atau Ar-Rasyid itu bebas-bebas saja gitu ya. Tapi memang kalau mau disandingkan dengan tajwid, maka yang paling benar itu Ar-Rasyid. Yaitu menyebutkan dengan idgham Ar-Rasyid. Sama dengan ada huruf eh, ada ada nama surah yang dia itu harusnya di 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 apa namanya? Di idgham kayak di Asy-Syamsiyah tadi, di idgham. Tapi kebanyakan orang itu menyebutnya itu di idhar. Contohnya Az-Zalzalah. Ini harusnya kan di idgham, bukan Al-Zalzalah Iya. tapi Az-Zalzalah. Nah, tapi kan banyak yang menyebutkan dengan Al-Zalzalah. Jadi kalau di luar bacaan Al-Quran itu nggak nggak wajib ya untuk membaca dengan tajwid. Intinya itu. Nah, ada lagi mungkin? Cukup Ustaz. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam Barakallah. Insya Allah besok kita lanjut ya. Insya Allah Ustaz. Oke. Insya Allah kita isi dengan praktek al-fajr Allah dan huruf muqattah. Nah, kemudian jangan lupa itu tadi yang contoh-contoh dipraktekkan lagi sesuai dengan teorinya. Nah, mungkin ini saja Insya yang Allah saya Ustaz. sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kaful majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Waalaikumsalam.